Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang P-Network. Kita akan berbicara tentang menjaga keamanan akun dan melawan penipu digital teman-teman. Jadi semakin lama kita melihat bahwa pergerakan P-Network dari core team ini semakin luar biasa, sehingga ini mengundang para penipu yang ada di dunia digital untuk mengambil koin P kita teman-teman. Dan ini sebenarnya menurut saya adalah sebuah indikasi positif, artinya bahwa P-Network ini benar-benar memiliki harga sehingga memancing para penipu untuk mengambil koin P kita teman-teman. Karena kalau barang itu tidak berharga, tidak mungkin akan melahirkan para penipu yang ingin mengambil koin P kita teman-teman. Nah, untuk membahas persoalan ini, kita akan jalan-jalan ke sebuah media yang bernama Newsway. Ini ada sebuah postingan menarik tentang bagaimana menjaga keamanan akun dan melawan para penipu digital, teman-teman. Jadi langsung saja kita melihat dalam tulisan ini bahwa kalau kita lihat di sini, teman-teman, ini P-Network adalah sebuah mata uang digital dan ekosistem yang berkembang pesat. Ini mengingatkan para pionirnya untuk selalu waspada dan tetap waspada terhadap potensi penipu, kemudian peretas dan aktor-aktor jahat lainnya teman-teman. Jadi dalam sebuah postingan blog terbaru, berdasarkan tulisan dari artikel ini, P-Network menekankan pentingnya keamanan akun bagi 47 juta pionir yang terlibat aktif di dalam ekosistem P-Network teman-teman. Jadi komitmen jaringan ini terhadap inklusivitas dan kemanusiaan sejati tercermin dalam langkah-langkah ketat termasuk KYC yang wajib dilakukan sebelum migrasi ke mainnet teman-teman. Dan hanya memperbolehkan satu akun per orang serta melarang akun bot. Kemudian kalau kita melihat dari tulisan ini teman-teman, ini core team ini mengeluarkan sebuah peringatan dari core team langsung bahwa tim inti dari P yang bertanggung jawab atas pengembangan platform ini mengeluarkan peringatan tentang penipuan yang mungkin akan mengklaim berafiliasi dengan core team atau pendiri dari P-Network untuk mengeksploitasi pionir teman-teman. Jadi penting bagi para pengguna dan para pionir untuk memahami bahwa cryptocurrency P ini tidak dijual dan P-Network tidak melakukan ICO ataupun penjualan crowdfunding dari koin P teman-teman. Jadi kita tahu bahwa di proyek-proyek di luar sana biasanya ada penjualan ICO atau crowdfunding, teman-teman silakan googling itu. Biasanya kalau orang mau memperkenalkan koinnya biasanya dia akan melakukan penjualan koin. Tetapi untuk core team ini sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa core team tidak pernah melakukan ICO teman-teman. Kemudian juga dalam tulisan selanjutnya teman-teman, kalau kita melihat di sini dalam postingan ini bahwa juga core team juga memperingatkan tentang asosiasi palsu dengan P-Network teman-teman. Jadi mendorong para pionir untuk waspada terhadap situs-situs web palsu, kemudian iklan menyesatkan dan email yang mengatasnamakan core team teman-teman, sehingga dapat menyesatkan para pionir dengan informasi palsu. Jadi jaringan menekankan bahwa klaim kemitraan atau afiliasi ini adalah palsu, kecuali dikonfirmasi melalui saluran komunikasi resmi teman-teman. Kita tahu bahwa hari ini banyak sekali website atau kemudian juga ada iklan-iklan yang menyatakan bahwa mereka terafiliasi dengan P, namun pada kenyataannya ternyata mereka tidak ada hubungan dengan core team teman-teman. Sehingga untuk mewaspadai hal tersebut kita harus selalu mengontrol informasi terkini dari akun resmi yang dimiliki oleh core team. Kemudian selanjutnya teman-teman, kalau kita melihat dari artikel ini, artikel dari media ini, bahwa P-Network ini mengambil sikap tegas
di dalam melindungi data pengguna, teman-teman. Jaminan diberikan kepada para pionir bahwa core team dan anggota core team itu tidak akan pernah meminta kata sandi akun atau frase sandi wallet, dan setiap permintaan di luar aplikasi resmi dan dompet Pi itu harus dianggap mencurigakan, teman-teman. Jadi kalau ada aplikasi atau orang-orang yang meminta proses sandi, teman-teman, apalagi mereka mengaku sebagai core team, ini harus waspada karena berdasarkan informasi dari media ini bahwa core team menegaskan anggota dari core team itu tidak akan pernah meminta frase sandi, teman-teman, karena itu adalah rahasia perusahaan kita, teman-teman. Kemudian ini ada hal yang penting, teman-teman, menurut saya ini sangat penting juga, bahwasanya pionir juga diingatkan untuk berhati-hati dengan layanan pihak ketiga, khususnya yang menawarkan node Pi dan menawarkan VPN, teman-teman. Karena layanan semacam ini dapat membawa resiko dengan meminta para pengguna untuk berbagi data sensitif yang dapat menyebabkan akses tidak sah ke dalam akun Pi kita dan akan memanipulasi akun Pi kita, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang terutama biasa main VPN, harap hati-hati karena kadang-kadang memang ada beberapa VPN yang meminta data sensitif sehingga itu akan menyebabkan kita kehilangan akses ke akun kita, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, untuk meningkatkan keamanan ini, jadi Pi Network merekomendasikan untuk selalu menggunakan saluran komunikasi resmi untuk mendapatkan informasi dan juga menyediakan tautan keamanan yang mencantumkan sumber-sumber yang telah diverifikasi. Jadi pionir yang mengalami perilaku yang tidak terduga dalam akun Pi mereka atau apabila kita melihat ada sesuatu yang mencurigakan di dalam akun Pi kita, itu didorong untuk berhenti menggunakan layanan-layanan yang mencurigakan, kemudian juga didorong untuk mengganti kata sandi akun dan melaporkannya melalui saluran resmi, teman-teman. Jadi kalau ada hal-hal yang, kalau kita merasakan ada yang aneh dengan akun kita, atau kita merasa ada yang bobol akun kita, itu sebaiknya disarankan oleh core team untuk merubah kata sandi, kemudian juga melaporkan ke core team melalui Twitternya atau melalui saluran-saluran resmi lainnya, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, teman-teman, saat ini Pi Network memang telah melanjutkan perjalanannya dengan lebih dari 47 juta pionir yang terlibat, fokus tetap pada memastikan lingkungan yang aman dan dapat dipercaya untuk semua pionir. Jadi jaringan Pi Network dan core team mendorong para pionir untuk bersikap proaktif di dalam melindungi akun mereka dan tetap mendapatkan informasi hanya melalui saluran komunikasi resmi untuk melindungi diri kita dari ancaman potensial dalam lanskap digital yang terus berkembang, teman-teman. Jadi demikian, teman-teman, ini sebuah artikel yang menurut saya cukup menarik dalam hal penting bagi kita untuk menjaga keamanan akun dan melawan para penipu digital yang mengatasnamakan core team atau mengatasnamakan mereka berafiliasi dengan Pi, teman-teman. Semoga ini bisa membawa literasi dan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, tetap semangat klik petirnya, jangan lupa diseruput kopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.